Balik lagi di channel gua, Liv Bisnali. Di video sebelumnya kalian bisa, kalau kalian udah pada nonton, di video sebelumnya itu kita bahas motor ini mogok, mati total dan bla 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 bla. Sekarang itu gua mau nunjukin ke kalian sambil jalan pulang sih, sambil nunjukin Cirahong di akhir tahun itu jalannya gimana sih, jembatannya, kayu-kayunya udah pada dibenerin belum, udah pada diganti belum. Nah, kita sambil lihat-lihat itulah ya. Gua nggak bakal ngasih tahu kondisinya kayak gimana, kalian bisa lihat sendiri nanti. Wah, ini anjir indah banget cuacanya, sumpah. Suasananya tuh wah, sawah kiri kanan ya kan, tapi agak mendung sih. Ini enggak yang gue bilang tadi, kita cuman gua mau nunjukin ke kalian Cirahong di akhir tahun nih, sebelum kita menyambut tahun baru itu seperti apa perbaikan dan kondisinya. Ya, barangkali kalian ada yang mau ke Ciamis, males muter lewat jalan Sindang Kasih, pengennya lewat Cirahong, kalian bisa tahu kondisi jembatannya kayak gimana. Kalian bisa lihat sendiri aja nanti sendiri ya. Sekarang kita enjoy dulu ridingnya. Kayaknya nggak bakal ada yang diomongin juga. Paling gua sambil mau mempercepat waktu juga sih. Soalnya nih udah jam 4. Gua tuh kedepannya pengen riding bareng Kamu Suka Project sama Love Project ke depannya. Nah, kita nikmati aja ridingnya sekarang. Riding sore, nyoride. Oh iya, FYI, gua udah lama nggak touring juga, jadi gua tuh sekarang ragu-ragu sebenarnya mau nyalip mobil, mau ngapa-ngapain tuh, itu gua agak ragu sih. Serius, gua kadang mobil masih jauh di depan, gua udah ngerem duluan. Takutnya kita udah waspada kan, tapi orang lain belum tentu. Itu gua pengennya kita sebagai pengendara motor, mau motor apapun yang kalian kendarai, sebisa mungkin patuhi aturan. Gua juga nggak patuhi aturan sih, nggak ada spion, knalpot berisik, plat nomor nggak ada depan belakang. Maksudnya tuh, kalau kalian nggak bisa taati peraturan yang seperti yang gua sebutin barusan, setidaknya kalian harus waspada, hati-hati, lihat, aware sama sekeliling kalian. Misalkan kasih rating, jangan lupa, ngerem harus pas. Mau speeding boleh lah, tapi lihat-lihat sikon juga sih. Kalau misalkan gimana ya, jalanan rame kalian ngebut, ya gua sih gak terlalu gitulah orangnya. Soalnya kenapa ya, itu lumayan membahayakan juga sih, apalagi buat ibu-ibu kan, buat ibu-ibu, bapak-bapak, kadang suka ngerem mendadak. Nah kayak gini, gua dari jauh udah rem duluan, gua takut soalnya. Ya intinya kita harus hati-hati. Gua bukan mau sombong atau apa, tapi selama ini walaupun gua nggak pakai spion, tapi gua yakin gua lebih aware dari orang lain, lebih aware dari orang-orang yang bawa motornya lengkap segala macam kayak spion gitu, tapi mereka lengkap tapi gak kepake gitu. Mendingan gua misalkan mau belok atau apa, gua tetap waspada. Misalkan mau belok kanan, gua udah ada di jalurnya yang pas, tidak ngeganggu orang. Itu penting sih. Misalkan di kanan tuh ada motor mau nyalip, gue kasih. Kalau gue nggak ngebut, kalau gue nggak buru-buru juga, ini kayak gini nih, ada nih motor di kanan walaupun gue gak lihat spion, nah gue kasih gitu. Jangan lupa kasih rating kalau misalnya kalian mau belok. Terus kalau bisa jangan lupa untuk matiin lagi lampu sennya ya, kalau setelah kalian belok gitu. Gua pakai kaki aja. Itu hampir, men. Serius, itu hampir. Untung tuh Avanza yang barusan, Avanza apa Innova ya? Itu untung nggak ngebut loh, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pom bensin Nagrak, dan ini Nagrak pertigaan dari keluar Cirahong bisa lewat sini. Kalau mau ke Ciamis Kota bisa, nanti itu tadi tinggal lurus itu langsung ke Ciamis Kota, ke alun-alun langsung. Tinggal lurus aja, nggak usah belok-belok. Dan ini arah mau ke Cirahong. Gue jarang lewat sini sih, soalnya gue udah jarang ke Ciamis Kota kan, jadi kayak pangling gitu lewat sini. Hijau kah? Merah. Nah, itu ke kanan balik lagi ke Imbanagara tadi, ke kiri bisa ke Banjar, lewat jalan belakang, lewat Benteng, Cigembor, lurus kita bisa langsung ke Tasik lewat Cirahong. Oke, hijau.
Ini buat kalian yang nggak tahu nih ya, takut nanti dari lampu merah tadi kalian pengen tahu Cirahong tuh kayak gimana nih. Gua sambil agak-agak slow lah ya, sambil gua liatin kiri, suasana kiri juga. Nah, ini dulu gue juga waktu pertama kali beli ini gue langsung nongkrong di sini gitu, nongkrong sore gitu kan, liatin rel kereta yang kosong gitu. Nah ini ada buat lewat Cirahong itu mobil ada batasan ketinggian, nggak sembarangan mobil bisa lewat, soalnya ya beban juga bisa jadi pengaruh gitu untuk keselamatan, untuk safety. Dan mungkin ada faktor lain lah, gua nggak terlalu ngerti. Tapi yang penting itu kayaknya buat safety, kayak mobil gede nggak bisa lewat gitu, biar tidak membebani jembatannya terlalu berat atau apalah. Kalau misalkan kalian mau istirahat, mau nyantai-nyantai di sini ada banyak warung. Apalagi ini warung-warung baru nih buat kalian nyantai. Nah ini suasana di saat kalian ngantri untuk masuk jembatan Cirahongnya sambil nunggu giliran sih. Nah gua liatin. Nah ini jembatan Cirahongnya. Walaupun gua nggak tahu, pas pertama tuh gua biasa-biasa aja sih. Sampai sekarang gua biasa-biasa aja sih. Nggak pernah ada yang gua kagumin dari jembatan ini. Cuman pertanyaannya tuh, ini bisa kuat loh, serius. Gua nggak tahu juga asal usulnya kayak gimana, tapi yang gua tahu itu ini asal usulnya katanya dibikin sama dulu tentara Belanda ya, sama tentara Belanda katanya. Makanya itulah alasan bisa jembatan ini bisa kokoh gitu. Bagian kita masuk guys. Di sini kalau buat akses, kalau misalnya kalian mau lewat sini tuh kalian mau bayar untuk masuk boleh, nggak bayar juga nggak masalah juga, nggak ada paksaan. Cuman kalau gue sih bayar aja, entah itu 500-an, 1000, 2000, 5000, bahkan gue pernah ngasih 10.000 anjir, saking rusuhnya. Nah kalian lihat barusan nih di daerah pas kita masuk, kayu-kayunya nih bagus, udah pada diganti. Tadinya itu parah banget men, serius. Ini di tengah-tengah itu sepanjang jalan ada aja yang lubang, malah ada yang kayak dua baris papannya tuh hilang, kosong. Ini kalian bisa lihat di kanan, gua rekam sungai. Gue suka lihat kiri kanan sih, gue gak tahu kenapa. Nah kayak gini tuh barusan bolong. Nah di bagian sininya tuh satu barusan. Nah yang belum bener-bener total diganti tuh kayaknya di bagian pertama dari apa nih ya, yang dari arah Manonjaya mau ke Ciamis nih yang belum. Tapi yang dari Ciamis mau ke Manonjaya yang pertama tadi udah. Ya begitulah kondisinya. Kalau kalian penasaran gitu, mungkin kalian bisa komen di bawah. Kira-kira pernah kesini, bagi yang jauh nih, bukan orang Ciamis, bukan orang Tasik ya, apa kalian pernah kesini gitu? Atau mungkin kalian yang sering lewat sini ada apa ya, cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang bisa dikongsikan ya, silahkan komen di bawah ya. Kayak misalkan ada yang kalian, gua sering lewat situ tapi gua takut atau apa gitu, atau ada pengalaman kayak atau apalah, kalian bisa komen aja sih. Nah kalian udah lihat tadi gimana gua lewatin Cirahong. Itulah keseharian gua kalau misalkan gua ke saudara gua sama ke kampus. Jujur gua nggak pernah ngerasa takut sambil ada kereta lewat atau nggak pernah takut. Cuman beberapa waktu yang lalu sempet takut gara-gara kayunya belum pernah diganti, kayunya nggak diganti sama sekali. Yang gua bilang yang gua bilang tadi, yang bolongan itu bisa sampai jaraknya tuh bisa 2-3 kayu lah, 3 papan nggak adanya tuh. Bahaya kan, bisa kebayang kali, bisa ban motor tuh bisa masuk gitu ke lubang itu tuh. Amit-amit lah ya, jangan sampai lah. Tapi kalau misalkan dari yang tadi pas kita nungguin, pas masuk sampai setengahnya itu udah bagus. Itu progres yang sangat bagus, gua salut. Mungkin kayaknya sebelum tahun baruan kayaknya itu udah full direnovasi sih. Mudah-mudahan aja lah ya. Gimana?
Deg-degan nggak kalian nonton? Kalau gue sih biasa aja. Gue malahan kalau misalkan lewat situ, gue kadang suka banget lihat ke bawah kan. Kadang ya Allah, emang sih kadang ada kayak ya Allah nih jatuh, ini kalau jatuh gimana, tapi nggak yang biasa aja sih. Gue sampai serius sampai lihat ke bawah gitu. Nah itu kayak video kemarin kita ketemu GSX lagi. Nah ini keluar dari Ceraung tadi, ini mau ke lurus tuh ke mana ya, bisa ke Manunjaya, bisa ke kanan juga langsung ke Manunjaya kota, ke kiri kita mau ke Cineam, lurus aja bisa ke Banjar. Ini bisa akses ke Banjar, ke Pangandaran, Cimaragas, Cineam, Karangjaya, bla bla bla. Dan video kali ini juga kan intinya kan lihat Cirahong gitu. Pulang lama nggak ada, setelah Cirahongnya nggak ada yang menarik sih, serius. Pulangnya itu cuman astagfirullahaladzim. Pulangnya itu cuman ngeliatin POV gua pulang ke rumah tuh kayak gimana sih, lebih tepatnya. Aduh, lumayan tuh barusan. Ada apa nih? Oh mau itu bener-bener terlaluan sih. Gak ada rating, gak ada apa tuh, malah gak ada lampu, gak ada kelihatan lampunya sama sekali anjir. Truknya juga mau nyalip. Ya udah, gua ngalah dah. Anjir, gelo sih sumpah. Kayaknya udah lah ya, kalian udah pada lihat Cirahong juga. This is the time for me to closing this video. Kita closing aja kali ya. Begitu aja video kali ini. Semoga kalian yang belum pernah lihat Cirahong atau belum pernah lewat, kalian bisa membantu kalian untuk oh ini Cirahong, oh ini yang namanya Cirahong. Ya semoga bisa kayak gitulah ya. Buat kalian yang kayak gue bilang tadi, kayak buat kalian yang punya pengalaman udah yang sering ngelewatin Cirahong atau punya trauma atau fobia atau apa, bisa komen di kolom komentar. Segitu aja. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan klik tombol like yang ada di bawah. Kalau misalkan kalian mau subscribe, silahkan. Atau subscribe gue juga nggak nambah-nambah juga kan. Ya udah gitu aja. Nggak menarik amat sih, soalnya gue masih pengen ngelatih cara ngomong saat motovlog sih. Udah deh, gitu aja. Semoga kalian terhibur. Sekali lagi, gue Alif Sali, gue pamit. Bye.